Oke guys, sekarang banyak orang nanya, Rick, apakah gue perlu ke psikiater atau enggak? Begini, gue kasih tauin. Cara sembuh anxiety atau cara sembuh kejiwaan, anxiety itu kan kayak cemas-cemas, kayak dibilang fobia, kayak dibilang takut yang berlebihan ya. Itu cara sembuhnya hanya dengan mengubah pola pikir. Oke, cara mengubah pola pikir tuh banyak. Ada cognitive behavior therapy, ada exposure therapy, ada grounding, ada EFT, ada SEFT, banyak guys. Oke, dan itu tergabung dengan dalam cara yang disebut oleh psikoterapi. Oke, jadi istilahnya psikologis kamu diterapi, gitu ya. Itu dilakukan biasanya sama psikologi. Atau kamu baca-baca buku psikologi atau nonton YouTube aku kayak gini-gini, kamu akan ngerti. Dan di YouTube aku banyak jelasin soal psikosomatis itu apa, anxiety itu apa. Nah, itu masuk juga ke dalam psikoterapi yang disebut mungkin psychoeducation atau psikologi education psikologi gitu lah guys ya. Nah gitu. Nah itu yang bisa nyembuhin si anxiety. Oke, Rick, jadi kalau gua kena anxiety, apakah gua ke psikiater? Balik lagi, jika anxiety kamu ringan, kamu cukup melakukan psikoterapi, sembuh. Kalau anxiety kamu berat, sampai nggak bisa keluar rumah, sampai tiap hari panic attack terus, ya baru ke psikiater, minum obat psikiater. Gitu. Oke, jadi obat psikiater membantu kamu untuk menjalankan psikoterapi. Kalau kamu nggak jalanin psikoterapi, nggak akan sembuh guys, akan gitu-gitu terus. Oke, contoh, misalnya seseorang anxiety gara-gara dia ditagih hutang. Oke, dia ditagih hutang, dia takut Ambon datang segala macam, dia takut hidupnya berakhir, dan dia takut kalau utangnya ditagih. Nih, ya, akhirnya dia kena anxiety. Pertanyaan gue, bayangkan jika dia minum ke psikiater, minum obat penenang. Oke? Selama utang ini nggak diselesaikan, dia akan tetap anxiety. Setuju kan? Nah, jadi dia harus melakukan, utang ini harus diselesaikan juga, tetap harus diselesaikan. Terus pikiran dia harus dirubah bahwa gue sekarang tenang, utang gue udah lunas, gue sekarang bisa hidup tenang. Gue nggak ditagih-tagih orang, gue nggak dikejar-kejar orang. Oke? Baru dia sembuh. Tuh. Namun, jika dia untuk dia berpikir, untuk dia menyelesaikan utangnya, dia tiap hari malah jadi panik, malah keringetan. Nah kan nggak bisa kerja tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu dikasih obat psikiater, dikasih obat psikiater, atau disebut farmakoterapi ya, agar dia bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Masalah utang kelar nih. Baru dia ngerubah pola pikirnya bahwa oh sekarang gue hidup lebih nyaman, gue nggak punya utang. Baru obatnya pelan-pelan nanti diturunin sama psikiater. Namanya tapering off. Soalnya kalau udah ke psikiater nggak bisa langsung putus obat gitu aja guys. Tuh lo mesti ngurangin obatnya kayak 3 bulanan gitulah, dikurangin pelan-pelan atau bahkan lebih. Gitu. Karena kalau diputus obat nanti ada gejala putus obat namanya. Begitu. Oke, jadi intinya masalah kamu harus kamu kelarin dulu. Terus baru kamu bilang ke diri kamu gue tenang, baru obatnya diturunin pelan-pelan. Oke, kalau tanpa obat psikiater berarti kamu tahu gue cemas gara-gara ada utang, kamu kelarin masalah utangnya, ini kelar, terus kamu sadarin ke diri kamu bahwa oke, gue sekarang sudah hidup lebih tenang, gue orang yang berbeda, dan kamu sembuh. Sesimpel itu. Oke, dah, begitu. Itu jawabannya. Jadi bagi kamu-kamu yang nanya, udah gampang ke psikiater aja, tanpa melakukan psikoterapi, ya gue bilang tadi, lo akan minum obat selamanya. Begitu obat turun, lo akan takut lagi, ada Ambon yang datang lagi utang lo, ada bank yang datang lagi utang lo akan takut lagi. Lo akan tetap merasa hidup lo dikejar-kejar, hidup lo kayak gitu guys. Itu. Oke, dan bagi kamu-kamu juga mungkin ada yang nggak ngerti, di dunia medis itu ada namanya psikolog, ada yang namanya psikiater. Psikolog itu untuk menterapi perubahan pola pikir kamu, menterapi psikologi kamu agar kamu misalnya lebih kuat mental, lebih tahan banting, lebih siap kerja, lebih bersemangat. Itu psikologi. Psikiater biasanya bantu pakai obat. Jadi, misalnya contoh kamu kena anxiety, terus kamu sudah sembuhin nih pakai cara psikolog, pakai cara psikoterapi. Kamu belajar sendiri gimana cara menghandle anxiety. Begitu kamu udah belajar, oke, anxiety udah kamu handle, tapi kok kumat terus nih? Nah, mungkin dari faktor biologis, ya. Entah kamu pernah kejedot, entah kamu pernah makan narkoba, entah kamu pernah, gua nggak tahu lah kenapa ya, pokoknya ada kimia di otak yang rusak yang menyebabkan kamu anxiety terus. Nah, itu dibantu pakai obat psikiater. Obat psikiater juga yang ngebantu adalah SSRI, bukan obat penenang, ya.
Jadi ada dua di obat psikiater, biasanya kamu dikasih SSRI sama obat penenang. Yang bikin lu semua pada ribut masalah psikiater itu adalah obat penenang. Yang lu bilang, mas nanti gue kecanduan gimana? Mas nanti itu kan obat penenang, benzodiazepin, nanti itu memabukkan gimana? Sama agama gimana? Halal atau enggak? Itu adalah obat penenang. Obat SSRI ini tidak masalah guys menurut gua. Karena tidak memabukkan dan kamu minum sekarang tuh efeknya 2 minggu lagi gitu loh. Jadi nggak apa-apa menurut gua begitu. Itu dan obat SSRI itu berguna untuk menumbuhin hutan-hutan di kepala kamu agar kamu bisa merespon masalah dengan baik. Jadi nggak semua masalah kamu respon dengan wow anxiety nih, wow ini masalah bahaya nih padahal masalah kecil gitu. Ya itu SSRI, bukan obat penenang. Itu bedanya SSRI dan obat penenang. Gitu guys, jadi lu mesti tahu nggak semua lu bisa juga lu ke psikiater, lu bilang pak saya mau SSRI aja, saya nggak mau obat penenang, mungkin dikasih sama psikiater ya, dan emang psikiater tahu bahwa emang yang nyembuhin anxiety itu adalah SSRI-nya. Obat penenang itu ya kalau kamu mau kerja, contoh daripada kamu kumat di kantor, panic attack dari kantor kan nggak lucu, dikasih obat penenang biar nggak panic attack. Oke, SSRI diminum terus. Meanwhile, selagi kamu ngejalanin psikoterapi gitu, perubahan pola pikir. Kenapa? Agar jika kamu sudah sembuh dari anxiety, kamu tidak lagi terkena anxiety. Karena kamu sudah tahu anxiety cara kerjanya begini, cara nyembuhinnya begini, gue mesti respon begini. Gitu. Kalau kamu nggak belajar itu, kamu ya tetap aja next. Mungkin kamu udah sembuh pakai obat psikiater, terus 5 tahun lagi kamu kena masalah yang sama, kamu kena anxiety lagi, dan kamu masih bingung lagi, nih gimana cara gue handle-nya? Ini perasaan apa? Kenapa anxiety separah ini? Kenapa bahaya nggak ya anxiety? Gitu. Jadi kamu mesti tahu dulu. Oke, itu namanya psikoterapi. Itu udah jelas ya guys ya. Jadi udah jelas, dan kalau masih nggak jelas juga, kamu bisa nonton video aku yang sama psikiater Dr. Catur di YouTube aku. Ada 4 video, di situ dijelaskin banget buat kamu yang belum ngerti. See you there, stay cool. Gue dengan Oki Bowo. Video gue tentang anxiety dan GERD yang mau merubah pola pikirnya, silahkan nonton banyak banget video di YouTube gue agar bisa merubah pola pikir kamu. Mantap.